Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Salam sehat, salam hebat Saudara. Pagi hari yang indah ini kita patut bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan yang berikan kita kesempatan kita bersekutu memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan satu pujian yang dari kaum ibu-ibu yang menyampaikan pujian bagi Tuhan tentang Natal. Kita mendengarkan. Sungguh
Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Demikian tadi cuplikan lagu pujian yang disampaikan oleh kaum ibu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semangat menyambut Natal. Kita pun juga harusnya begitu saudara ya. Baik, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kebenaran harus dihidupi, saudara. Setelah kita mengenal kebenaran mutlak, yakni firman Tuhan dan pribadi Yesus Kristus, maka kini tibalah saatnya kita harus menghidupinya, saudara. Kebenaran hanya tinggal kebenaran jika kita tinggal di dalam gedung gereja. Kebenaran tidak punya arti apabila jika hanya sebatas ada di lembah pujian. Saudara, kebenaran tidak memiliki dampak jika hanya menjadi bahan diskusi. Kebenaran harus mengisi dan mewarnai hidup kita dimanapun kita berada. Haleluya. Kebenaran harus dipertontonkan, saudara. Tidak hanya dihidupi, bahkan kebenaran harus dipertontonkan. Walaupun status kita adalah orang benar, oleh karya penebusan Yesus Kristus, tetapi dalam menjalani hidup, dalam kebenaran kita harus tunjukkan dalam bentuk ketaatan. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan ayat renungan ini, saudara. Untuk mempertontonkan kebenaran kita harus memulainya dari memikirkan. Setelah itu memperkatakannya. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Langkah berikutnya bertindak benar. Saudara, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Anak sapi untuk Tuhan. Seorang petani Kristen berkata kepada istrinya, ia ingin mempersembahkan sesuatu untuk gereja. Saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Petani itu berkata, nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu bagi Tuhan. Beberapa hari kemudian, induk sapi itu melahirkan. Ternyata saudara yang lahir 2 ekor. Petani itu menjadi bingung. Ia mulai menimbang-nimbang anak sapi yang manakah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Istrinya bertanya, dan petani itu menjawab, saudara, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar lebih dahulu. Setelah cukup besar, barulah aku putuskan akan sapi yang mana yang akan kupersembahkan. Seminggu kemudian, saudara, daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Salah satu dari kedua anak sapi itu terpapar penyakit dan mati. Ketika petani itu mengetahui bahwa salah satu anak sapinya mati, ia lari menuju rumahnya dan berkata kepada istrinya, Bu, aku baru saja dari kandang dan kutemukan bahwa sapinya Tuhan mati. Saudara, istrinya keheranan dan bertanya, apa? Sapinya Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak kau persembahkan? Petani itu menjawab, ya kemarin memang aku belum memutuskannya. Tetapi tadi ketika aku berada di kandang, telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, betapa seringnya kita berlaku seperti petani itu. Bertindak tidak jujur.
Tidak cukup berpikir benar, tetapi harus bertindak benar. Belum cukup berkata benar, tetapi harus bertindak benar. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menghirup udara segar pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sebabnya kami juga berdoa. Tuhan, tuntunlah hidup kami dalam melaksanakan aktivitas kami. Sehingga nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kami. Baik dalam setiap langkah, baik di dalam pekerjaan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Ajar kami untuk berpikir yang positif, bertindak yang positif. Sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Berikan kami kekuatan, hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan keluarga kami, lepas keluarga, anak-anak kami, istri, suami daripada seluruh para pendengar. Dan tubuh yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit dipulihkan dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan pagi pada saat hari. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita dalam doa Bapa kami di dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.